Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Pak Samsuri itu menuangkan tentang pelajaran agama Islam dan budi pekerti, yaitu bab iman kepada kitab-kitab Allah yang sudah sekarang menuju ke bab 2 di seluruh kelas 11 atau kelas 2. Anak-anakku sekalian, nanti kalian harus menyimpulkan terhadap apa yang sudah menjadi yang disampaikan oleh paparan Pak Samsuri dalam YouTube ini. Dan juga jangan lupa harus meng-subscribe bagi yang belum untuk meng-subscribe. Anak-anakku sekalian, bab 2 ini adalah iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ini adalah secara bahasa yang namanya iman itu adalah membenarkan atau percaya. Yang jelas apabila membenarkan atau percaya itu sudah secara bahasa atau etimologi itu sudah dikatakan sebagai iman. Sedangkan menurut istilah bahwa yang namanya iman tersebut ini adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan. Silakan anak-anak untuk membaca sendiri lebih lanjut yang ada di dalam YouTube ini, karena kalau Pak Samsuri nanti baca satu persatu jelas akan memakan waktu durasi video yang sangat panjang. Kemudian ini adalah macam-macam kitab Allah. Yang pertama itu adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah diturunkan kepada Nabi Musa sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya, terutama itu adalah Bani Israel. Jadi perlu diketahui bahwa Israel itu adalah umatnya Nabi Musa pada waktu zaman itu. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman untuk kaum Yahudi. Ya, tidak peduli itu Israel atau apa, yang penting itu adalah Yahudi itu merupakan yang diturunkan kepada Nabi Dawud untuk dijadikan pedoman bagi umat Yahudi. Dan perlu diketahui bahwa memang umat Yahudi atau agama Yahudi itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nasoro atau Nasrani itu juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemudian dalam kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk untuk Bani Israel juga, akan tetapi akhirnya menjadikan agama Nasrani atau menjadikan agama ya Nasrani itu, dan agama Nasrani itu juga dari Allah. Akan tetapi ketika Nabi Muhammad itu sudah diutus oleh Allah untuk menjadi nabi dan Al-Quran itu sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka seharusnya dan diwajibkan seluruh umat manusia itu sudah harus beralih kepada Nabi Muhammad. Artinya nabi yang memang diutus pada waktu zaman itu. Sama halnya ketika dari Nabi Adam, ketika Nabi Adam itu sudah wafat dan diganti dengan nabi berikutnya, maka harus, atau Nabi Idris, maka harus mengikuti terhadap syariatnya Nabi Idris. Begitu juga seterusnya, ketika Nabi Idris itu sudah tidak ada di muka bumi, maka terus kemudian syariatnya ganti dengan oleh nabi berikutnya. Begitu juga Nabi Dawud, Nabi Musa, Nabi Isa. Ketika semuanya tersebut ini sudah tidak ada di bumi, maka seharusnya itu sudah pindah kepada Nabi Muhammad SAW.
Seperti sekarang ini ya diharuskan sudah berpindah kepada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian perbedaan suhuf, mushaf dan kitab. Silakan kalian baca sendiri. Yang jelas yang namanya suhuf itu adalah masih beberapa kertas yang berserakan yang masih belum untuk dikodifikasi. Kemudian mushaf itu adalah tulisan-tulisan itu dikumpulkan untuk menjadi sebuah buku atau ya kodifikasi atau disusun. Sedangkan kitab itu adalah ayat-ayat Allah atau ayat-ayat Al-Quran, Zabur dan Injil dan Taurat dan juga yang lain. Itu masih orisinil, masih berada di Lauhil Mahfuz. Masih orisinil, masih berada di Lauhil Mahfuz dan belum disentuh oleh makhluk sama sekali. Itu namanya kitab. Seperti Al-Quran, aslinya kalau Al-Quran itu ya di Lauhil Mahfuz, masih di sana. Akan tapi kemudian diturunkan berupa yang namanya kitab. Dan juga pertama berupa suhuf, yaitu berserakan. Kemudian setelah itu menjadi mushaf. Makanya yang ada di muka bumi itu namanya sudah mushaf gitu. Fungsi iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan anak-anak baca sendiri satu persatu, silakan untuk dibaca kemudian nanti disimpulkan. Kemudian itu adalah perilaku orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Artinya kemudian orang yang mempunyai perilaku kepada kitab-kitab Allah itu akhirnya mempunyai perilaku yang bagaimana orang yang beriman itu. Ini adalah implikasi atau manfaat bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Salah satunya itu adalah memiliki rasa hormat dan menghargai terhadap kitab suci yang diturunkan oleh Allah terhadap Nabi, terhadap Rasulnya. Kemudian itu adalah cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Ini adalah kalian baca sendiri anak-anakku. Kemudian kesimpulannya ini kesimpulan pendek, ini tidak bisa untuk dijadikan kesimpulan yang kalian untuk merangkum kitab-kitab yang ada dalam YouTube ini atau iman kepada kitab-kitab Allah ini. Karena ini cuman sebatas ringkasan yang sangat ringkas sekali gitu. Ringkasan yang sangat ringkas sekali. Kalian silakan untuk disimpulkan ya beberapa lembar tentang masalah iman kepada suhuf, iman kepada kitab-kitab Allah, apa saja kitab-kitab Allah, terus kemudian periodenya mana saja, dan yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak. Ada suhufu Ibrahim, suhuf Ibrahim juga mempunyai, dan nabi-nabi yang lain sebenarnya banyak yang mempunyai kitab, akan tetapi yang memang yang terkenal yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran itu adalah Nabi Musa, Nabi Dawud, Nabi Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad SAW. Padahal semuanya banyak mempunyai suhuf, mempunyai kitab untuk umatnya tersebut. Sekian dari Pak Samsuri. Silakan disimpulkan. Ya, terserah mau berapa lembar terserah. Kemudian jangan lupa wajib untuk meng-subscribe video ini. Insya Allah itu akan menjadi amal soleh dan terus untuk mengikuti channel yang ada di Pak Samsuri ini. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.